Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite hingga Pertamax secara mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jian Azaria Al-Azhar dengan NIM 172241105 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Airlangga. Pada video ini saya akan membahas analisis hukum administrasi negara terhadap penetapan harga BBM di Indonesia pada periode 2022 hingga 2024. Analisis ini akan difokuskan pada beberapa aspek utama. Yang pertama, KTU atau objek keputusan tata usaha negara. Yang kedua, kewenangan pejabat dalam penetapan harga BBM. Yang ketiga, serta pelaksanaan asas-asas umum pemerintah yang baik atau AUPB. Topik ini penting untuk dikaji karena kebijakan penetapan harga BBM tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi sosial, tapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip legalitas atau tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam hukum administrasi negara. Penetapan harga BBM pada periode 2022 hingga 2024 dilakukan melalui serangkaian kebijakan pemerintahan, khususnya oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada September 2022, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi dengan alasan meningkatnya subsidi energi dalam APBN. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala pada tahun 2023 hingga 2024 yang dikaitkan dengan pergerakan harga minyak dunia atau Indonesia Crude Price. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan harga BBM yang dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau KTU. Keputusan ini memenuhi unsur KTU karena bersifat tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat luas, khususnya konsumen BBM. Oleh karena itu, penetapan harga BBM bukan sekedar kebijakan ekonomi, melainkan merupakan produk hukum administrasi negara yang wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kewenangan Menteri ESDM dalam menetapkan harga BBM memiliki dasar hukum yang jelas. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta diperjelas dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian BBM, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 69 Tahun 2002. Selain itu, dalam rangka pemerintahan juga menguatkan diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi ini digunakan untuk menyesuaikan kebijakan harga BBM dengan kondisi fiskal negara dan dinamika harga minyak dunia. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa diskresi tidak bersifat absolut. Penggunaan diskresi tetap harus memenuhi syarat antara lain berdasarkan tujuan yang sah, tidak melampaui kewenangan, serta tetap mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila diskresi tanpa transparansi, tanpa pertimbangan dampak sosial ekonomi, atau tanpa dasar hukum yang jelas, maka keputusan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum administrasi dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan tata usaha negara wajib memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks penetapan harga BBM 2022 hingga 2024 terdapat beberapa asas AUPB yang patut dikaji dengan kritis. Pertama, asas kepastian hukum. Perubahan harga BBM yang dilakukan secara mendadak dan berulang kali berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM dalam merencanakan aktivitas ekonominya. Kedua, asas keterbukaan atau transparansi. Pemerintah tidak membuka secara lengkap formula penetapan harga BBM kepada publik secara komponen, ICPS, MOPS, ALPA, dan biaya distribusi. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan memahami dasar pengambilan keputusan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik. Ketiga, asas kecermatan. Penyesuaian harga BBM dinilai belum disertai dengan penyampaian analisis dampak sosial dan ekonomi secara terbuka. Padahal kebijakan ini berdampak luas daya bagi seluruh masyarakat yang membeli dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam praktiknya, penetapan harga BBM berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan AUPB secara optimal. Apabila masyarakat merasa dirugikan oleh kebijakan penetapan harga BBM, hukum administrasi negara menyediakan beberapa jalur upaya hukum. Yang pertama, ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, khususnya terhadap keputusan Menteri ESDM apabila dianggap cacat prosedur, melampaui kewenangan, atau bertentangan dengan AUPB. Kedua, pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia apabila terdapat dugaan maladministrasi
seperti kurangnya transparansi atau penyalahgunaan kewenangan. Ketiga, pengawasan politik oleh DPR RI melalui hak interpretasi atau hak angket kebijakan subsidi energi. Keempat, gugatan warga negara atau class action apabila kebijakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas. Upaya-upaya hukum ini menunjukkan bahwa kebijakan administrasi negara tidak dapat bersifat kebal hukum, melainkan tetap dapat diuji secara yuridis. Berdasarkan analisis yang sudah saya sebutkan, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan dalam penetapan harga BBM. Yang pertama, pemerintah perlu mewajibkan publikasi analisis dampak ekonomi dan sosial sebelum menetapkan kebijakan harga BBM. Yang kedua, formula penetapan harga BBM harus dibuka secara transparan agar masyarakat memahami dasar kebijakan pemerintah. Yang ketiga, penguatan peran BPH Migas tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai regulator independen. Yang keempat, pemerintah perlu menerapkan mekanisme penyesuaian harga secara bertahap, bukan mendadak, guna menjaga kestabilitasan ekonomi dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga BBM tahun 2022 hingga 2024 merupakan produk hukum administrasi negara berupa KTUN yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan kewenangan yang sah, memenuhi APB, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi. Analisis ini merujuk pada beberapa dasar hukum utama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Perpres Nomor 69 Tahun 2022. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.